Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Husni Mubarok di channel saya. Oke, di kesempatan kali ini kita kembali di program Curhatin Aja ya, dan di sini kita akan mencoba ngebahas satu pertanyaan dari teman kita, sebut saja namanya Sutini dari kota J yang DM lewat Instagram. Dan buat teman-teman sebelumnya yang ingin mengajukan pertanyaan atau curhat, bisa langsung sharing di lewat DM, lewat Facebook bisa Husni Mags, atau mungkin lewat Instagram @husni_mags, atau bisa melalui nomor WhatsApp atau Telegram di 081295172574, atau bisa melalui email husnimubarok5593@gmail.com. Oke, kita bahas langsung saja ya, bahas pertanyaan dari Mbak Sutini di kota J. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya dari Mbak Sutini, saya menjalin hubungan dengan seorang pria. Masalahnya, ortu saya menolak pertunangan saya dengan pria tersebut dengan alasan karena usia kami jomplang. Jadi saya 19 tahun dan dia sekarang 38 tahun. Jadi kurang lebih beda 19 tahun ya. Dan ortu bilang dia terlalu tua untuk saya. Oke, ini ya problem yang dihadapi oleh Mbak Sutini. Jadi orang tuanya menolak hubungan dia dengan salah seorang pria karena emang usianya jomplang, beda 19 tahun. Nah, ini pertanyaan dari Mbak Sutini. Nah, mungkin ini satu permasalahan yang sering dihadapi ya, karena memang mungkin kita menjalin hubungan dengan seseorang tapi ternyata ada kendala di orang tua atau ada kendala di kerabat-kerabat terdekat kita gitu. Nah, ini memang satu permasalahan yang sering terjadi di kehidupan kita ya, atau mungkin kamu pernah mengalaminya. Nah, apa yang harus dihadapi oleh Mbak Sutini di sini ketika menghadapi problematika seperti ini? Yang pertama, diskusi atau bicara dari hati ke hati dengan orang tua ya. Emang mungkin orang tua menginginkan hal yang terbaik untuk anaknya ya, baik dalam masalah jodoh, masalah pendidikan, dan memang khususnya dalam masalah jodoh ini, orang tua ini paling memiliki pengaruh yang kuat ya untuk menentukan mana yang calon yang baik, mana calon yang mungkin cocok untuk anaknya, terutama untuk anak perempuannya gitu ya. Nah, mungkin di sini orang tua Mbak Sut ini juga mengalami hal yang sama. Jadi mereka kurang sreg dengan calon yang disukai Mbak Sut ini karena emang mungkin terlalu tua usianya. Meskipun di dalam sudut pandang Mbak Sut ini, laki-laki ini cocok gitu dan baik secara karakter, tapi orang tua mungkin melihat dari hal lainnya gitu. Tapi kan menurut Islam atau menurut pandangan agama atau menurut pandangan secara nilai gitu ya, yang ditilai dari seorang itu adalah bukan usia gitu ya, tapi karakternya, agamanya bagaimana gitu. Nah, di sini makanya Mbak Sut ini harus bisa bicara dari hati ke hati dengan orang tua ya. Nah, mungkin orang tua kekeh dengan pendiriannya. Nah, Mbak Sut ini harus bisa meluluhkan hati mereka tentunya dengan cara yang baik, diskusi yang baik, bicara dari hati ke hati, bukan bicara dari debat, perdebatan, atau mungkin bukan bicara karena ego masing-masing. Mbak Sut ini punya ego, orang tua punya ego, tentunya ini nggak akan bisa bertemu. Nah, ini makanya supaya bisa bertemu dua pendapat itu antara Mbak Sut ini dengan orang tua, yaitu harus bicara dari hati ke hati itu ya. Jadi jangan bawa emosi, jangan bawa ego ya, harus dari hati ke hati dengan cara yang lembut. Kemudian yang kedua, minta saran dari orang-orang yang punya pengaruh, kemudian ajak orang itu untuk bisa mempengaruhi orang tua Mbak Sut ini. Contohnya, Mbak Sut ini di sini kan orang tua kekeh dengan pendapatnya untuk tidak menerima calon pasangan karena emang terlalu tua gitu ya. Nah, Mbak Sut ini mungkin bisa cari pendapat orang lain, misal kakek atau nenek atau bibi, paman, atau mungkin ustadz atau siapapun itu yang punya pengaruh terhadap orang tua atau disegani oleh orang tua Mbak Sut ini. Misalnya ustadz, kita contohkan ustadz gitu ya. Nah, misalnya ustadz. Nah, Mbak Sut ini ceritakan masalah Mbak Sut ini ke ustadz, kemudian minta ustadz untuk bisa memberi nasihat atau mempengaruhi orang tua Mbak Sut ini sehingga mereka bisa luluh dan bisa menerima gitu. Atau siapapun selain ustadz, misalnya kakek dan nenek, yang penting mereka mengerti
dan paham dan berada di pihak Mbak Sutini gitu tentunya. Ini poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, selain melibatkan orang-orang yang berpengaruh terhadap orang tua, juga libatkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah ya, mohon petunjuk kepada Allah, lakukan istikharah, dan jika memang melakukan istikharah sudah yakin bahwa dia pasangan yang terbaik untuk Mbak Sutini, tentunya setelah itu berdoa kepada Allah supaya Allah membolak-balikan hati orang tua. Kan Allah itu kan yang membolak-balikan hati. Tentunya Allah tentunya berkuasa juga untuk membalikkan hati atau perasaan orang tua Mbak Sutini. Nah, makanya di sini Mbak Sutini juga jangan lupa untuk berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah memberikan ilham buat orang tua gitu ya, atau memberikan pengaruh buat orang tua supaya hatinya bisa luluh. Nah, jangan lupa berdoa kepada Allah ya untuk minta kemudahan. Kemudian yang patut ditegaskan di sini ya, insya Allah kalau namanya jodoh, sulit apapun insya Allah akan bertemu ya. Sebagaimana ada pepatah bilang kan, asam di gunung, garam di lautan, akhirnya bertemu di belangga, akhirnya bertemu di dalam satu wajan gitu ya. Istilahnya meskipun kalau namanya jodoh, meskipun seseorang ada di barat kemudian pasangannya ada di timur, tetap akan bertemu juga. Begitu juga Mbak Sutini dengan tunangan Mbak Sutini, meskipun mungkin usia jomplang gitu ya, meskipun mungkin usianya terpaut jauh, tapi insya Allah kalau namanya jodoh insya Allah bertemu ya. Tadi jadi ada 3 poin ya tadi yang harus Mbak Tini coba. Yang pertama, bicara dari hati ke hati dengan orang tua. Kemudian yang kedua, libatkan orang yang berpengaruh terhadap orang tua Mbak Sutini, dan minta orang yang berpengaruh itu untuk bisa meluluhkan hati Mbak Sutini, hati orang tua Mbak Sutini. Kemudian yang ketiga, jangan lupa libatkan Allah SWT untuk selalu berdoa kepada Allah SWT. Dan itu mungkin nasihat dari saya, atau bukan nasihat ya, tapi mungkin pendapat saya. Dan buat teman-teman yang ingin menambahkan atau memberi pendapatnya tentang masalah yang dihadapi Mbak Sutini, bisa langsung kirimkan atau mungkin ajukan pendapat-pendapatnya di kolom komentar. Dan sekali lagi, buat teman-teman yang ingin curhat, langsung saja kirimkan pertanyaannya atau mungkin curhatannya langsung ke akun Facebook saya melalui DM di Husni_Mags, atau mungkin Instagram @husni_mags, atau bisa juga lewat WhatsApp dan Telegram di 0812 95172574. Saya ulangi, 0812 95172574, atau bisa melalui email di alamat surel husnimubarok5593@gmail.com. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.